Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasuluhul Karim. Nahnu insyaallah minasyahidin syakirin alhamdulillah. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis peringatan Isra dan Mi'raj rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada saat ini, malam hari ini kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim di majlis mulia ini, di tempat mulia ini, tentu dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dan hadirnya kita di majlis ini mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat salam yang kita baca menjadi syafaat nantinya untuk kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, sebelumnya ulun ucapkan terima kasih ya kepada sampian, khusus panitia, khusus kepada Bapak Ghazali yang menjadi perantara, memberikan waktu, kesempatan dan kepercayaan kepada ulun untuk mengisi acara kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa nang bisa ulun sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Inya bae bu ai, ilmu bermanfaat itu sebenarnya ujar ulama ya. Ada efek asarul ilm, ada pengaruh ilmu. Jadi ilmu itu berpengaruh dua si pendengar. Bermanfaat tuh ilmunya. Tulak kemana pengajian, kemana-mana, tapi kemudian tidak ada pengaruhnya bagi orang itu, maka kadada ilmu itu bermanfaat. Apa jadinya? Belum kutipakan Imam Ghazali. Ilmu nafi' itu kata Imam Ghazali satu, mayazidu fi khaufika minallah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Nah, tulak pengajian kemana-mana adalah bertambah takutnya pada Allah. Itu penting, penting sekali itu. Saya takut nanti kalau pengen kajian tasawufnya dahsyat sekali. Ya, orang tidak akan maksiat kepada Allah kalau di hatinya ada takut kepada Allah. Orang maksiat itu Pak Ai kenan wani dua Tuhan, iyalah. Itu bahasa mudahnya. Tidak bermanfaat ilmunya. Mayazidu bi khaufika minallah. Nomor satu itu. Bertambah takutkah kita kepada Allah? Itu bahasa orang itu indikasi ilmu itu bermanfaat.
Yang kedua, wa yazidu fi ibadati rabbika, bertambah ibadahnya kepada Allah. Penting tuh. Penting tuh. Sekian banyak ilmu yang dapatkan, bertambahlah ibadahnya. Itu penting tuh. Jangan anggap sepele. Penting sekali. Di mana ibadah itu bertambah? Dinang sunat, bukan dinang wajib. Dinang wajib itu aja standar sudah sama, udah beda. Tuan guru kayak apakah hebatnya, sebanyak apakah muridnya, sama dua pian, udah belain Pak. Fardu itu standar. Di mana bertambah? Dinang sunat. Bertambahlah ibadah sunatnya, itu penting. Kalau saya sampaikan ibadah sunat itu Pak Ai, memang kedudukannya lebih rendah daripada ibadah fardu. Iyalah. Menang fardu bila kada digawe apa berdosa oleh. Oke. Kalau nang sunat Pak, kada berdosa Pak, berarti lebih rendah kedudukannya. Tapi ingat Pak, ibadah sunat itulah yang mengangkat posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Again, Allah ulangi. Ibadah sunat hukumnya lebih rendah daripada ibadah fardu, tapi ibadah sunat itulah yang mengangkat posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Inna akramakum indallah, apa jawabannya? Atqa, kalimatnya atqa, bukan takwa. Atqa, takwa itu standar. Kalimatnya atqa, lebih takwa. Akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Apa Allah jawab Allah apa? Atqa, yang lebih takwa. Di mana ukurannya? Tambahan ibadah. Kapan Allah jatuh cinta kepada seseorang? Tolonglah, bukan karena ibadah fardu, nah. Ibadah sunat Pak Ai. Nah, ibadah tuh kalau bahasa anak muda Pak Ai, PDKT, kalau PDKT lah. Bu, tolong PDKT lah Bu. Berdiri nyaman sekali. Nah. Bu, tolong PDKT pian lah. PDKT itu ujungnya jatuh cinta. Ya kan ada? Lu mau takon dua pian nih. Ada A dan B, ini cowok laki-laki mendekati C. A mendekati C dengan pendekatan standar rata-rata. B mendekati C dengan pendekatan di atas standar rata-rata. Kira-kira C jatuh cinta sama siapa? Bu, sama B, bukan sama A. Allah jatuh cinta kepada hambanya bukan karena yang fardu enggak. Wa ma yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, kalimatnya. Hambaku yang senantiasa mendekati aku dengan yang sunat. Dengan yang sunat Pak, bukan dengan yang fardu. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Allah jatuh cinta kepada kita bukan karena yang fardu Pak. Sama, enggak beda. Aku jipian mendekati Allah 5 kali sehari. Jagoan pian Bang, aku gan. Jawabannya aku gan. Aku jipian sebulan mendekati Allah puasa Ramadan, apa jagoan pian? Aku gan. Bedakah? Enggak. Pian sampai yang zuhur Pak 4 rakaat, sementara kawan pian sampai yang zuhur 8 rakaat, samalah. Beda. Kenapa 8 rakaat? Qabliyahnya hanya 2, ba'diyahnya hanya 2, kada 8 lah. 8. Pian 4 aja. Oh, enggak mau beda, enggak mau sama, pasti beda. Pian nyaman guring tah malam, kawan pian bangun jam 2 dia tahajud 2 rakaat ya Pak, 2 rakaat ya. Sama lawan pian guring lah. Oh, enggak bisa. Ujur siapa sama? Kayak nyamanan sama. Ingat dah. Yang sunat itu lebih rendah hukumnya dari yang fardu. Tapi ingat, yang sunat itulah yang mengangkat posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Subhanallah. Dan pian Itihad. Sunnah itu ada 2 Pak. Ada sunnah dalam pengertian hukum fikih, ada sunnah dalam pengertian hadis. Bedanya di mana? Kalau sunnah dalam pengertian fikih, kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Sunnah dalam pengertian hadis adalah tradisi, kebiasaan, rutinitas yang dikerjakan Rasul. Kebiasaan-kebiasaan Nabi ini kemudian masuk ke dalam hukum fikih. Rata-rata semuanya hukumnya apa? Sunat. Hati-hati Bian.
Kebiasaan Nabi yang dikerjakannya rutin itu sunnah dalam bahasa hadis. Masuk ke dalam fikih rata-rata hukumnya sunat. Sunnah aja bahasa Arabnya, sunat kita menyambat. Contoh, Rasul tidak pernah tidak salat duha. Tidak pernah tidak salat duha. Berarti rutin apa lah? Maka narannya sunnah Nabi duha itu. Duha kemudian masuk ke dalam fikih. Apa hukumnya, Bu? Sunnah. Mun aku sambayang duha, aku berpahala. Mun aku kada bang, aku kada berdosa. Kada sambayang duha kita. Ya kah? Tuh. Kada sambayang duha kita. Kenapa? Aku kada berdosa. Tuh. Iyalah baja. Pada baja sambayang duha itu oleh ulama disebut miftahur rezeki, kunci rezeki. Bu diunjuki kuncinya, cuma pian dah kon ambil. Kayak pandang buka kuncinya, pian kena ambil. Bu, soalnya berdoa minta rezeki lah. Tolah pian doa yang paling hebat tolah. Doa salat duha. Tidak ada doa minta rezeki yang lebih hebat daripada doa salat duha. Allah, kalau rezekiku di atas langit apa jipian? Turunakan. Allah, kalau rezekiku di dalam tanah jepian apa? Keluarkan. Allah, kalau rezekiku sedikit apa jepian? Banyakakan. Allah, kalau rezekiku jauh apa jepian? Parakakan. Allah, kalau rezekiku susah jepian apa? Mudahkan di ujungnya. Wa in kana ma'duman, kalau tidak ada ya Allah rezeki itu, fajidhu, adakan. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada itu. Cuma pian kada baca doanya. Kenapa jadi kada baca? Kada sembahyang doa. Mun doanya aja dibaca, yang doa kada. Oh supa, napa aja malaikat doanya aja, banyak kada. Mau subhanallah. Ini. Baik, Isra dan Mi'raj ada dua hukum sudah. Kalau ada orang tidak percaya dengan peristiwa Isra, sepakat ulama dia murtad. Kenapa? Karena kata Isra itu ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra, itu Isra. Asra yusri isra'an. Ya. Kalau ada orang jangankan satu ayat Pak, satu kata saja tidak percaya dalam Al-Quran, hukumnya murtad. Hati-hati. Hati-hati. Murtad itu keluar dari Islam. Ya. Sementara Mi'raj itu tidak ada kalimat dalam Al-Quran, tapi peristiwa kisahnya ada. Itu bedanya. Pian buka surah Najm itu peristiwanya lengkap tuturkan oleh Allah. Maka kemudian hukumnya beda. Kalau ada orang tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, ujar ulama, fasiqun. Fasik itu pelaku dosa besar. Nah, itu bedanya. Nah, itu. Ya. Baik, Isra dan Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Pian kalau kajiannya kajian tasawuf dahsyat sekali Isra Mi'raj itu. Ya, dahsyat sekali. Asal tasawuf nang bujur Pak. Nya ada juga belajar tasawuf, soalnya ada sembahyang lagi. Di mana neng entah? Di mana neng entah? Ya. Orang belajar tasawuf itu semakin bersih hatinya. Tasawuf itu dekat tasafa. Bersih. Nanti kajian tasawuf itu Pak bisa rujukannya ke Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu tempat sahabat-sahabat Nabi ya nang kada bisa rumah biasa nongkrong di situ. Termasuk Abu Hurairah. Cinta sekali Rasul dengan sahabat-sahabat yang ada di Ahlus Sufah itu. Tasawuf itu bisa kata suf. Baju wol. Itu baju orang nang kata duit. Ya. Tasawuf itu bisa kata rangkaian katanya sop. Diritan pertama awal dah. Itu sop dah. Ya. Asal bujur-bujur ya. Belajar tasawuf dah. Ya. Bebuku yang ada buku. Banyak buku tasawuf yang mutabarah. Pak. Pengajian yang bermasalah. Ya, pengajian bermasalah itu indikasinya kalau bahasa ulun di kampus satu. Dia tidak terbuka untuk umum. Bila ada pengajian hanya orang-orang tertentu perlu curiga itu.
perlu dicurigai itu. Kalau terbuka, siapa aja masuk silakan. Itu pada Bapak tak? Penting. Nah kedua, tengah malam jam 2. Nah ngapa maksudnya nih? Nah, ini jamnya nih pengajian babicik, mun babicik nang langsat nyaman. Babicik ya, babicik napa nih? Pengajiannya jam 2. Orangnya orang tertentu, bila ada orang lain ada mau aneh lain dah. 2 ada apa indikasinya? Ya. Orang pengajian paling lawas Isa. Paling lawas dah. Siang, kata itu guru-guru kita tuh. Maghrib. Ya Kak, Isa. Udah jam 2 tuh, udah. Jam 2. Ini perlu dicurigai nih. Yang ketiga lah, kada bakitab. Pen itu ya, nang itu tuh tulisan tangan tuh. Siapa nulis? Gurunya nama nulis. Coba kalau pengajian tuh pakai kitab-kitab yang mutabarah, kitab yang diakui oleh ulama keashabahannya, kesahihannya, kebenarannya, kebaikannya, tidak akan pernah salah. Tidak pernah salah. Terbuka untuk umum siapa aja, tidak pernah salah. Tuh, hati-hati tuh Pak. Kalau ada di kita tuh hati-hati. Karena ini nanti akan mempengaruhi sekian banyak orang-orang baik. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Oke. Isra Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Ya. Kalau kita ingin menuju Allah, coba itihi ayatnya nih. Hidup kita itu harus minal masjid ilal masjid. Ulun kada berkisah malam ini, ulun hanya ingin mengangkat hikmah. Ya. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ingin menemui Allah, hidup kita berrotasi, berputar di mana? Minal masjid ilal masjid. Mereka kayak apa tuh? Di masjid kah tahu sekada? Bukan itu maksudnya. Pian silahkan di pasar. Pian silahkan di kebun. Pian silahkan di pabrik. Silahkan di kantor. Silahkan di sekolahan. Tapi nilai-nilai masjid itu pian bawa kemanapun. Nilai-nilai masjid itu pian bawa kemanapun. Kemanakah bawa nilai masjid itu? Mungkinkah orang dalam masjid buka aurat? Tidak mungkin. Tidak mungkin aja deh. Nilai itu dibawa. Pian kemanakah begawi jangan buka auratnya? Jangan buka auratnya, itu nilai masjid tuh. Bu, jangan buka aurat bu. Mana buka aurat tuh hadapan laki ya, yang hadapan orang. Aurat tuh bu nilai kehormatan seorang perempuan dan tidak pernah menghalangi orang beraktivitas. Catat tuh penting. Tutup aurat tidak menghalangi orang beraktivitas. Ulun sudah eksperimen tuh Pak, eksperimen dah. Ya, anak ulun yang pertama itu masuk TK, dia milih seorang masuk TK. Dia milih TK Pertiwi. Itu tidak ada orang berjilbab, ada bajilnya dulu tuh. Ya, berjalan, oke. Silahkan pilih situ, tapi abi yang menentukan bajunya. Ulun jilbabi, tangan bajunya panjang, roknya panjang. Gitu. Punya dipakai. Ulun yang cuma ingin eksperimen aja. Eksperimen ulun apa? Satu, ulun ingin mengajak orang. Anu bahagia aja. Ibu-ibu kan biasa matar TK anak tuh dudukan ngerompi. Anu baja, kada wajib kada baja aja kandangan. Nggih jalan-jalan. Ulun cuma membiasakan aja, jangan bahasa ulun kita. Nah, tuh ingat banget ulun lagi bahari tuh. Sekarang umurnya udah 23 tahun dah. Eksperimen ulun apa? Ulun ingin ngajak orang. Tahun itu, Pak, diwajibkan oleh guru-gurunya kalau hari Jumat busana muslimah. Berhasil ulun dah. Berhasil lah. Yang kedua, ulun ingin mengatakan bahwa tutup aurat itu bukan penghalang orang beraktivitas. Di TK besar anak ulun itu, dia menjadi mayorit terpapar di HSO tingkat TK 2 kali berturut-turut. Mayorit di Romben itu, TK-nya udah ada Rombennya. Ya Pak. Pertama kali di Amonte itu baik karate pimpinan pakai jilbab anak ulun dah. Dedak zaman lagi baru orang karate pakai jilbab, dedak. Ulun Pak bisa anak 3, 2 perempuan, keduanya ikut karate. Kenapa? Bagi ulun itu penting. Ya, anak ulun terakhir itu Catherine itu masih ikut karate sampai sekarang dia. Kakaknya tuh sampai habis bannya itu. Bagi ulun itu penting itu.
perempuan tuh harus bisa jaga diri. Mungkin bagi orang, ngapain anak mu'alim tuh 4 karate? Bagi orang boleh saja deh. Tapi bagi orang itu hal penting. Ngapain tuh anak mu'alim ikut? Di sini adalah di sini apa namanya? Nanang Galuh adalah. Anak orang tuh tahun kemarin tuh jadi Galuh HSO. Mungkin pikir hagan apa 4 Galuh bagi orang, tapi bagi orang tuh karena dia bermanfaat. Ada apa bagi orang? Ya, aktivitas itu tidak tertutupi, tidak terhalangi karena apa tuh? Tutup orang. Nah, tidak ada itu. Coba nilai-nilai itu. Orang di masjid baca rubuh 8 dir dada. Jadi bila kalian mengundang penceramah ketujuh baca rubuh, mohon maaf nih. Nya ada ketujuh baca rubuh, berkisah baca rubuh, jangan dalam masjid. Ulahkan panggung di luar tah. Ada bujur ada yang jangan. Biar ngeri tuh hukumnya ngeri itu. Jangankan baca rubuh tertawa terbahak-bahak akalangkang aja di masjid itu dilaknat kalimatnya. Jadi guru bait itu, sini guru bait lah, mana lah. Guru bait itu jadi guru bait bila mau undang penceramah ketujuh melawak, ulahkan panggung di luar tuh sih deh. Jangan di dalam masjid. Ini masjid apa? Bahasa Arabnya ini masjid juga. Ya, ini musalla. Musalla itu dari kata shalla yusalli. Musalla itu isim makan, nama tempat. Musalla artinya tempat orang salat. Masjidun itu dari kata sajada yasjudu. Ya, lalu nama sujud masjidun, nama tempat sujud. Nah, itu isim makannya. Kalau kita di pondok belajar itu, nahwu saraf itu. Nah, itu. Masjidun, musalla itu sama. Tempat-tempat ibadah itu. Ya. Satu, yang kedua, orang yang dapat menuju Allah itu kalimatnya dalam ayat abdun ya. Abdun. Apa artinya Pak Haji? Hamba. Kaulah kita, nikmahnya nih. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi nabihi kada? Bi rasulihi kada jua, bi Muhammadin kada jua, bi abdihi kalimatnya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Bila kita nih hakun jadi abdun, kalimatnya abdun. Apakah abdun itu hamba? Apakah hamba itu orang yang tunduk kepada segala perintah? Itu hamba. Oke. Sekarang pian mau memahami abdun itu karakternya kalau bahasa ulun, sifatnya. Nah begini, Imam As-Suyuti itu dalam kitab Asrar Tartibil Quran, ada Imam As-Suyuti mengarang kitab Susunan Rahasia Surah, urutan surah dalam Al-Quran. Ya, ini apa urutan surah dalam Al-Quran itu bukan urutan turun surah. Nggak. Sebab kalau urutan surah dalam Al-Quran merupakan urutan turun surah, berarti surah pertama apa? Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Karena wahyu pertama adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi ternyata kemudian surah Al-Alaq di mana andaknya? Di juz terakhir, Pak. Juz 30, bayangkan. Padahal surah pertama itu turun. Itu berarti turunnya surah bukan menjadi urutan surah dalam Al-Quran. Lalu narannya dalam kajian ulumut tafsir, ulumul Quran, narannya tauqifi. Tauqifi itu bersumber dari Nabi, dari kata waqafa terhenti. Menurut apa yang disampaikan Rasul. Jadi bukan hasil ijtihadi sahabat, enggak. Ya, penyusunan Al-Qur'an dengan susunan surah yang ada kayak itu Pak Ai bukan hasil ijtihad sahabat kada. Itu merupakan petunjuk dari Rasul yang namanya tauqifi kalau bahasa kajian tafsirnya. Intinya Pak Ai Quran itu sebelumnya kada bersusun. Ada buku kayak kita nih. Buku kayak kita nih narannya mushaf. Zaman Nabi belum ada istilah mushaf. Kapan mushaf muncul? Ketika Quran dibukukan, tadwinul Quran. Kapan pembukuan Al-Quran dimulai? Kapan? Abu Bakar, Pak. Quran kita pasti Utsman. Quran itu dibukukan dalam 2 periode. Periode pertama, periode Abu Bakar. Kenapa Al-Quran dibukukan?
ada dua peristiwa penting. Satu, perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan orang-orang yang mani'uz zakah, yang kedahkon bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Yang wafat ketika itu 70 orang sahabat Nabi yang hafal Quran. Perang kedua terjadi zaman Abu Bakar, namanya perang Bi'rul Ma'unah. Di Madinah itu ada sumur Ma'unah, artinya Bi'run itu sumur. Perang sekitar itu. Lalu ulama menyebut nama perang itu perang Bi'rul Ma'unah, Harbul Bi'rul Ma'unah. Tidak kurang juga Pak riwayatnya 70 orang sahabat Nabi yang hufaz hafal Quran wafat. Jadi pada zaman Abu Bakar tidak kurang 70 kali 2 ada 140 sahabat Nabi yang hafal Quran wafat. Ini kemudian mengkhawatirkan Umar. Oleh Umar disarankan kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar ketika itu menjadi apa? Oke, jadi khalifah. Khalifah itu bahasa katanya presiden, raja, pimpinan tertinggi lah. Ketika itu disarankan Abu Bakar, bagaimana kalau Quran kita bukukan menjadi satu? Apa aja Abu Bakar? Saya nggak berani karena Rasul tidak pernah menyuruh itu. Nah, bahasa katanya apa? Itu umarnya bid'ah nih tah. Bahasa kitanya itu tah. Itu umarnya bid'ah tah. Rasul sudah nyuruh. Nah, itu bahasa kitanya. Tapi kemudian apa? Ini pembukuan Al-Quran. Pak, ini kemudian bid'ahnya wajibun. Bayangkan pian. Selama ini kan pian mengenal bid'ah itu 2, hasanah, dalalah, oleh. Enggak, Imam Syafi'i bagi bid'ah itu 5, wajibun. Bid'ahnya wajib, Pak. Apakah nanti bid'ah itu? Bid'ah itu kalau bahasa populernya inovasi, hal baru. Itu bid'ah. Hal baru itu bid'ah. Apakah semua hal baru itu kada boleh? Enggak, kayaknya dulu ada kajiannya. Ada kajiannya. Ini kada sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Nah, apakah bid'ah itu dulu? Kita kaji sama-sama. Duduk orang Islam merah tuh duduk itu bid'ah aja. Kayaknya dulu. Nah itu, ya. Kumpulkan tuh di Abu Bakar. Jawaban Utsman tadi itu periode kedua, Pak. Ya. Kenapa dibukukan zaman Utsman? Beda lagi. Kalau zaman Abu Bakar dibukukannya Al-Quran karena banyaknya sahabat Nabi yang hafal Quran wafat. Pada periode Utsman, tahu apa? Karena banyaknya takfirisasi, Pak. Takfirisasi itu pengkafiran orang lain karena berbeda bacaan. Nah, dalam Al-Quran itu Pak ada namanya qiraat. Qiraat apa, Pak? Dialek bacaan. Pengucapan itu beda-beda. Kenapa? Karena orang Arab itu banyak sukunya. Lalu balain-lain pengucapannya. Orang Kalwa balain udah pian lah. Balain lah bajale. Balain bajale ya. Nah, orang Kalwa lawas Jakarta. Pandai bahasa Indonesia terus Pak. Kapasar siden. Memilih-milih iwak. Sudah kapit hundang ngejepit aja. Udah membuang siden Kalwanya. Dialek ucapan itu kalau kajian bahasa kajian Al-Qur'an namanya qiraat. Wadduhi boleh. Asal pian belajar qiraatnya apa tah? Mun pian kada belajar jangan baca. Iya, betul. Pian boleh baca asal belajar. Belah anak pian anta tersolahkan wadah kami itu istiki. Istiki itu minimal 7 qiraatnya bisa belajar. Istiki itu. Ya sebab sekarang malah 12 qiraatnya apa? Kuf'an ahad, kuf'an ahad. Di mana datangnya tuh? Ada ilmunya. Silahkan pian. Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Boleh. Kenapa? Dia belajar ilmunya. Mun kada belajar jangan baca. Silahkan. Anak-anak pian tuh. Di Rahat tuh ada 3 perguruan tingginya. Ya. Stai, Stiki, Mahat Ali. Mahat Ali itu pondok nang tingkat perguruan tinggi. Narannya kan Pak Mahasantri. Kalau pondok santri, di situ Mahasantri. Kalau perkuliahan kan mahasiswa, kalau dia tuh mahasantri. Resmi loh Pak, Rahat resmi. Dia keluarnya apa jurusannya Pak? SAG. Sarjana agama, resmi tuh. Kalau anak pian di pondok sini, silakan dia. Kalau anak pian sanawiyah aliyah mau ke Azhar secara langsung nih, pian sekolahkan dia. Kami sekarang sudah buka mulai tahun kemarin kelas internasional Azhar. Satu-satunya di Kalimantan yang resmi dibuka oleh Azhar cabangnya jadi Rahat. Sekolahkan apa ya? Tanpa perlu tesnya. Zaman kami dulunya perlu tes. Enggak perlu tes. Dia selesai ulun tuh kelas 2 tuh sanawiyah. Kalau dia sanawiyah selesai mau ke Azhar, ulun antar.
Kenapa? Dia sudah mengkantongi, sudah punya ijazah Al-Azhar tanpa perlu lagi ikut tes ke sana. Kalau aliyahnya tamat ke anak-anak itu, dia dapat ijazah Al-Azhar, dia tidak perlu lagi tes. Karena apa? Ada lagi tes Al-Azhar itu, dia hanya menerima orang-orang yang lulus dengan ijazahnya di Indonesia ini. Anak pian silahkan geraha. Cuma sudah tutup semalam dah penerimaannya. Ya, 4-9 penerimaan semalam. Ya, karena silahkan aja sanawiyah atau aliyah. Cuma tes dulu Pak. Ya, dan tesnya muatannya di sana. Soalnya aja Pak di sana. Bukunya dari sana. Ngajarnya kami yang lulusan sana. Nah itu. Jadi bukunya bukan di sini, bukunya paketnya dari sana dah. Nah, kalau anak pian handak itu. Nah, ya. Ya, dari sini sudah kita siapkan. Ya. Baik. Pengantar sebuah kisah dalam satu surah itu terletak di surah sebelumnya. Di kitab tadi tah, rahasia susunan surah dalam Al-Qur'an, Asrar Tartibil Qur'an. Ujar Imam Suyuti, pengantar sebuah kisah dalam satu surah itu terletak di surah sebelumnya. Kisah Isra itu andaknya Pak Ai, kisahnya di mana? Di surah Al-Isra. Ya lah, surah Al-Isra itu Pak Ai surah ke-17 dalam Al-Qur'an. Berarti pengantarnya di surah ke-16. Ya kah? Oke. Pengantar itu penting, Pak. Cuma jarang kita baca. Pian nukar buku. Jarang lu pian baca mukadimah, jarang. Padahal itu penting sekali itu. Pengantar itu penting sekali. Karena pengantar itu mencakup isi apa yang ada dalam buku. Itulah oleh. Nah, sekarang pian untuk memahami kata abdun itu, latih pengantarnya. Surah ke-16 apa nama surahnya? Supaya ingat. Surah An-Nahl. Apa artinya? Apa artinya? An-Nahl itu artinya lebah. Wanyi ya kah? Ya lah, wanyi lah. Halus ya pakai bendanya, kecil aja. Isra itu peristiwa besar sekali. Mana buktinya? Kalau pian ketemu ayat yang dimulai dengan kata tasbih, itu kata ulama yang Allah sampaikan peristiwa besar. Isra itu subhana kalimatnya. Jadi bila pian bertamuan ayat Pak, dimulai dengan kata tasbih, sabbaha ya juata, yusabbihu ya juata, subhana ya juata. Pokoknya rangkaian kalimat tasbih dimulai ayat, berarti ayat itu bicara tentang peristiwa besar, peristiwa hebat. Isra Mi'raj itu peristiwa hebat. Allah mulai dengan kata subhana, peristiwa besar nih. Yang menarik kemudian pengantarnya hewan kecil. Halus lah Bu, wanita halus lah Bu. Halus Bu. Jangannya ujar kita nih Bu. Isra itu peristiwa besar Bu. Dalam Al-Quran ada nama surah hewan besar apa? Hewannya ganal, apa surahnya? Surah apa? Surah gajah. Ya kah? Surah Al-Fil. Itu pas tuh ujar kita nih, ujar kita. Surah Al-Fil itu sebelum surah Al-Isra, pas ujar kita. Kenapa? Hewan besar menjadi pengantar peristiwa besar, itu ujar kita. Tapi tidak oleh Allah. Kenapa ya? Nih hikmah berikutnya Pak. Ujian Nabi, al-mu'minu kan nahli. Orang mukmin itu Pak seperti lebah. Apa maksudnya tuh? Bukan bentuknya. Enggak, bentuknya balain oleh. Balain kita nih Pak yang paling bagus bentuk. Paling baik bentuk kita nih makhluk. Bunga kayak apa kah makhluk lain? Bapoto dua pian, BSLP dua pian. Maunya pian ada bisi kambing maunya. Bagus bapoto dua pian. Atau bunga sepian. Bu, pian ada bisi kucing di rumah lah. Kucing anggura, bapoto gua dua kucing tah. Bunga sepian kah kucing pian kah? Nyata bunga sepian dah pun pian. Yalah. Paling bagus bentuk kita. Allah menyebut ahsanit takwim. Itu kata Allah tuh, bukan kata saya. Manusia tuh Pak, bentuknya bagus, posisinya terbagus. Dia bisa menjadi ahsanit takwim, lebih mulia daripada malaikat. Tapi ingat Pak, ayat berikutnya apa? Sumaradatnahu. Tolak aspal pian lah. Tolak aspal lah. Aspal tolak pian lah. Tolak aspal lah. Itu nabi yang jatuh aspal. Aspala itu posisi binatang Pak. Aspala safilin di bawah daripada binatang. Siapa tuh? Manusia. Dia lebih tinggi daripada malaikat di peristiwa Isra Mi'raj tuh.
Jibril nggak sampai ke sana, tapi ada manusia di situ duduk. Tuh buktinya. Tapi dia lebih rendah daripada binatang. Tuh manusia, hati-hati. Itu kita tuh. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Oh, Pian, manusia tuh kalau inya jahat, lebih jahat dari binatang. Ngeri, Pian. Sampai batu aja disulumnya. Nanti Pian lah. Gunung ditaguknya. Oh my. Gedungnya disulumnya aja tak manusia. Hati tak. Pian salah mendengar hadis lah. Kena bangkit dari kubur, kepalanya monyet. Salah. Kena bangkit kubur, kepalanya babi. Salah mendengar lah. Kena bangkit kubur, kepalanya anjing. Itulah Pian lah. Itu pakai karakternya dimunculkan Allah. Nah, anak bukti lah Pian lah. Ada nih berita korupsi. Nang muncul gambar apa? Nah, di TV nang muncul gambar apa? Pak, kalau ada berita korupsi, tikus gambarnya Pak. Padahal yang korupsi siapa? Manusia lah. Manusia, tapi yang muncul apa? Tikus. Itu buktinya Pak. Belum kan ada tikus gambarnya, itu karakternya Pak. Itu ketika Rasulullah mengatakan nanti bangkit dari kubur, monyet kepalanya, babi kepalanya, sifatnya itu. Nah, coba orang mukmin itu Nabi seperti lebah. Ini Pian ingin memahami kata abdun yang disebutkan Allah itu. Satu, in akalat thayyibah. Lebah itu ujar Nabi apabila nya makan selalu makan yang baik. Ya Allah, makannya sedikit. Kenapa dimakannya? Sari pati bunga. Makanan yang paling bersih Bu Ai di muka bumi ini diantaranya adalah sari pati bunga. Neng itu dimakannya. Kenapa gerang nih pertama kali nih? Kita Pak Ai kada kawa hidup kecuali kita makan. Ngerti Pian lah. Pian kada percaya 2 hari kada makan. Anda berdiri tapi Anda. Lo kuai kada percaya. Ya lo kalah. Puasa jam 6 jam udah lihat dah. Padahal puasa kita ini kada sepanjang-panjang Pak. Kalau Pian puasa di negara 4 musim, Batamuan Pian Ramadan tuh musim panas sampai 15 jam Pak puasanya. 15 jam Pak. Kita dulu 12 jaman aja. Negara 4 musim Pak, kalau ketemu Ramadan di musim panas, siangnya tuh panjang banget. Tapi kalau ketemu musim dingin agak pendek. Nah, kita ini ada kemarau biasa aja. Mesir itu kalau dia musim panas Pak, Ramadannya 15 jaman Pak. Jadi di sini biasa aja 12 jam setengah itu biasa aja, ada apa? Ya, ini penting nih. Siapa Abdun? Abdun itu orang yang perhatikan makanannya. Kenapa jadi makanan? Sekali lagi kita kada kawa hidup kecuali dengan makan. Boh nih tujuh kada bertauhid, kada sama itu cara memahaminya. Ada tuh Haji Samsul kada bertauhid, bukan sama itu cara memahaminya. Kita bicara hukum alam, bicara sunnatullah dalam Al-Quran. Haganang apa Allah berucap dalam Al-Quran, kulu wasrabu, haganang apa ayat itu? Haganang apa ayat itu? Pahami itu? Sekian banyak tuh ayat itu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tuh banyak ayatnya itu. Haganang apa Allah bersuara nih itu? Itu Allah bicara hukum alam Pak antaranya. Allah bicara sunnatullah, acara bicara nature of law. Kita tidak bisa hidup kecuali dengan makan. Nih, yang ditaguk itu penting. Kenapa garang? Yang kita telan dan kita taguk Pak, prosesnya banyak dalam tubuh kita nih. Satu diantaranya tenaga, atau kalau bahasa kerennya energi. Kalau makanan-makanan yang halal ditaguk, dimakan, muncul energi positif, energi yang baik. Energi ini nih yang mendorongnya suka mengerjakan perbuatan baik. Tapi kalau makanan nang haram, nang ditaguk nih, ditelan nih baik, muncul juga energi, muncul juga tenaga, tapi energinya negatif. Energi kada baik, tenaga kada baik. Nang itu tuh Pak eta, nang mendorongnya suka mengerjakan perbuatan maksiat. Hati tuh makanannya. Hati-hati banget. Jangan anggap sepele makanan itu. Dia penggerak kita.
Abdun siapa? In akalat thayyibah. Kalau dia makan selalu makan yang baik. Sebutin karakternya lebah. Yang kedua, wa in wada'at thayyibah. Lebah itu kalau dia mengeluarkan sesuatunya selalu baik, selalu bermanfaat. Kita sebutin aja tahu madu, sebutin aja. Padahal Pak jadi lilin kena ada lo oleh. Kan biasa lah munjun lah. Apa umpannya? Nak wanyi. Sarangnya aja dimakan. Subhanallah. Diteliti Pak, semuanya dari lebah itu bermanfaat, bayangkan. Nih, abdun itu Pak. Abdun itu Pak, nang naranya abdun dah, hidupnya selalu dengan kemanfaatan. Ya. Napa aja Nabi? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu Nabi, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi ukurannya Pak kemanfaatan. Nang apakah kita gawi ukurannya kemanfaatan dan jauhi segala sesuatu yang kada bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, Nabi telah pernah dia meninggalkan hal-hal yang kada bermanfaat. Malayakni itu kada bermanfaat. Jadi bila ada orang dah katuju menggawin yang kada bermanfaat, itu aja tanda Islamnya kurang bagus. Kenapa telah pernah? Kainannya nih, kalau orang mengerjakan hal-hal yang kada bermanfaat, Pak, dia membuang-buang waktu. Waktu itu umur. Lah. Umur itu modal. Umruka raksumalika. Umur kamu adalah modal kamu. Itu kata Imam Nawawi. Modal, Pak. Mun pian bisi modal, pian nang apa aja kau pian usahakan. Ada modal, pian usaha apa awak? Ya lo lah. Tapi mun kada ada modal, Pak. Dapat apa lagi. Sama tuh umur kita tuh. Kalau umur kita masih ada, kita kawan apa aja kita kawin kawan. Nang apa aja kawan kita kawin. Timu sudah ada dah, sudah ada. Jangan kan menggerakkan tangan, membuka mata ya awak. Makanya pian jangan takutan orang mati, Pak. Jangan takutan orang mati. Kenapa gerak? Mudah hidupnya habis. Ada seorang mati mengacak di guluk soalah. Dusua cuma takutan orang mati. Kenapa? Di rumah si Denda, kamar pertama ada orang mati, kamar kedua ada orang hidup guring. Dah kon guring dua orang mati dah, guring dua orang hidup dah. Padahal lebih berbahaya guring dua orang hidup tuh daripada guring orang mati. Bujur kan ada injaan. Nah, pian guring dua orang hidup, pas pian guringnya bangun, kacaknya digulung, Pak. Banyak orang dibunuh ketika tidur. Tapi soal lebih menangan lah, orang mati mengacak di gulu lah. Ada suah. Tuh baik gara-gara katujuh nonton sinetron ya tak? Oke hantu harus di sinetron. Itu gara-garanya. Nah lebih aneh lagi Pak, dua kuburan takutan. Ini orangnya sudah mati dah, dibuat di tabala dalam kotak nih, dibuat dalam tanah, ditutupi dua tanah, takutan pulang dua kuburan. Kayak apa kisahnya nih? Kuburan takutan. Apa? Aneh itu. Orang kuburan tuh bisa jadi pahala. Nya kada takutan dua para dua kubur. Itu hati-hatilah dia. Itu hanya aja di kubur aja. Yang lalu situ ajar. Sama tuh, Pak. Aja nang omah nih. Jangan ke situ nak lah aja, itu orang mati aja. Kena panas awak aja. Dasar panasnya awaknya. Becuring anaknya. Hutannya mendoakan kena panas nak kayak awak, becuring anaknya. Tuh, orang kita banyak tuh. Suruh takutan dua mayat. Pian baca hadisnya. Satu kepada orang sakit ziarahi, wajibannya tuh. Dua kepada orang mati, antarkan jenazahnya. Lebih dasar lagi Pak, angkat jenazahnya. Pian hanya tahu pahala orang angkat jenazah itu berabut pian, berabut.
Ini kada mulai turun di sini sampai ke kuburan yang ngintu-ngintu mana angkat. Ya lah bajele. Neng itu aja bajele ya. Subhanallah. Ulun nancak dulu waktu kuliah di Mesir dah. Ini di belakang Azhar tuh kuburan sepanjang-panjangnya kuburan nih. Jadinya salatkan di Azhar tuh atau di Masjid Imam Husain sebarangnya. Keluar ya dari masjid itu, ya. Orang Mesir tuh, ya banyak berdirian di pinggir jalan, banyak berdirian nunggu bus, nunggu apa pokoknya. Banyak toko-toko di higanya nih. Lalu orang apa namanya? Keranda nih, masuk tuh sekor, masuk, keluar lain. Itu berganti terus tuh. Masuk seekong keluar, berganti terus, Bang. Berbagi pahala. Kita kada mulai di sini sampai ke kuburan belang licuk dan angkat dah. Ada gantinya. Oh my. Nah aneh lagi tuh Pak, aneh lagi. Nang anaknya ada mangkat. Aneh lagi tuh. Ya Kak, kada Kak? Oh. Ibang mandi ikutan. Sudah ada aja. Ocer. Ada tuh orang sama itu tuh. Apakah dompet mandi? Sudah ada tukang mandi. Ocer. Ya tak. Sekian ribu kali kuitan memandikan anaknya. Ketika mandi terakhir orang tuanya ada 4. Aneh tuh manusia tak. Sekian ribu kali, Pak. Ada ratusan ribu. Pian bisa anak tahu tak? Sampai berapa tahun pian mandikan anak pian? Sampai berapa tahun? Itu surang tak. Pak 5 tahun masih pian mandi, Pak. Ya kah? Ribuan kali pian mandikan, terakhir pian meninggal, menjepai piannya ada 4-nya. Aneh tak anak tak? Aneh. Ya Allah, seharusnya bukan orang lain yang mandikan siapa? Anaknya yang mandikan. Anaknya Pak. Ulang sama itu dulu waktu almarhum ayah itu. Kami berempat lakian, kami yang mandikan semuanya. Masuk ke kubur semuanya anaknya. Kan Allah berbaju sama ini, lu pada mungkin masuk kubur, kan Allah mau cetarkin. Dasar Allah, kita yang mengangkat bukan orang lain dia. Kami yang angkat. Itu orang lain yang angkat. Itu seharusnya sekian ribu kali loh mandikan. Ya kan? Yang ketiga, lebah itu Pak. Wa iza najal fi syajarain lam ta'tahu. Lebah itu Nabi Pak, bilangnya hinggap di ranting pohon tidak pernah ada ranting patah. Apa bahasanya ta? Itu bahasa kinayah Pak. Lebah itu tidak pernah mengganggu orang lain. Caya lapian lah. Ini besarang nih. Jangankan di pohon itu, umpama besarang nih di rumah pian nih. Asal jangan pian getuk ya. Ini udah pernah mengikut Pak. Udah pernah mengikut. Caya lapian lah. Udah pernah nih mengikut. Dulu tahun dulu Pak di Jalan Himan Pila itu ada rumah orang tingkat 2 nih. Di balkon tingkat 2-nya itu Pak 2 biji. Sarangnya tuh 1 meter, 2 biji tuh 2 meter aja 1 meter. Karena sarangnya, lo sobat takon sih tah, jangan suaranya mengikut orang sini. Dan ada suara 5 aja, 2 meter mah, 1 meter nih, 2 biji, batatai, bergantung di balkonnya tuh, di rumahnya di balkonnya tuh, bukan di balkon, di rumahnya. Suara kacaunya mengikut, dah ada suara dia. Coba, lebah tuh Pak, itu lebah. Kalau dikaitkan dengan Abdun Bapak, Abdun itu Pak tidak pernah bikin kezaliman kepada orang lain. Itu Abdun dah. Tuh Abdun dah. Tidak pernah bikin mudarat orang lain. Itu Abdun tuh Pak. Al muslimu, ujian Nabi, orang muslim siapa kan? Siapa nama orang muslim tuh? Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Nang narannya orang muslim ujian Nabi, muslim nang lain selamat dari perbuatan lidah dan tangannya. Hati-hati dosa zalim Pak, hati-hati. Dosa zalim itu Pak, Allah tidak mengampuni kecuali dengan manusia selesai. Dosa zalim itu Pak, dosa terkait dengan perbuatan kepada orang lain, itu dosa zalim. Hati-hati. Allah tidak ampuni sebelum permasalahan dengan orang itu selesai. Tuh. Mohon maaf nih. Menyuntan. Soal menyuntan lah. Oke. Menyuntan supaya Allah tidak ampuni sebelum barang curiannya dikembalikan. Kenapa? Bermasalah dengan manusia. Hati-hati. Hati-hati. Hukukul insaniyahnya ada situ, hak manusianya ada. Mohon maaf nih, gibah. Itulah gibah lah, Bu.
Bu, gibah tuh lah, gibah lah. Gibah tuh Bu kalau bahasa kami orang Amun teh menguyak lah, menguyak lah. Menguyak tuh hati-hati Bu ngerompi, ngegosip tuh hati-hati. Allah tidak ampuni dosa gosip, dosa gibah sebelum nang mengibah Bu minta maaf. Mah ngalihnya benaram. Ngalih banget dah. Ngalih banget ya. Kenapa? Terkait dengan makhluk. Aku ampuni ya Allah, tapi ini mampunikan lah, itu masalahnya. Ngalih tuh. Kalau tidak diselesaikan di dunia, Pak, nantinya nuntut di akhirat, Pak. Nuntutnya di akhirat. Ini tuh nang muflis tah. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu ya Nabi siapa orang nang bangkrut? Ujar sahabat, orang bangkrut Rasulullah, dulunya orang sugih, banyak duit, habis. Bukan itu yang kemaksudnya Nabi. Muflis orang bangkrut apa? Orang yang meninggalnya membawa sekian banyak pahala. Banyak pahalanya Pak ya. Salatnya aja Nabi, sedekahnya aja Nabi, puasanya aja Nabi, zakatnya, hajinya, banyak deh Pak. Habis. Kenapa? Dituntut oleh orang. Yang nang bangkrut Pak. Pada satu-satunya yang kita perlukan adalah pahala. Habis Pak. Kenapa? Dosa zalimnya. Hati-hati. Hati-hati. Aku ampuni ya Allah. Kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa sebanyak buih di lautan, apa ya Allah? Aku ampuni. Kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa sebanyak langit dan bumi, ya Allah, aku ampuni. Ujung hadisnya apa? Wa ma ubali, aku kada peduli dosa apakah ya Allah. Itu kalau dosanya dengan Allah. Asa buju-buju taubatnya taubatan nasuha, aku ampuni ya Allah. Tapi kalau masalahnya terkait dengan manusia, dengan makhluk, nah, bereskan dulu ya Allah. Bereskan dulu. Tetap. Jadi abdun itu ya, dia tidak pernah bikin mudarat orang. Tak abdun. Nah ini tuh Pak, nah kalau ketemu dengan Allah, orang kayak ini nih. Ya. Kenapa orang kayak ini? Intinya lah Pak, intinya karena hatinya bening. Quran menyebut qalbun salim. Pak Jali, ulun sampai jam berapa? Kadang kena kalau wasan kasihan jamaah. Ya. Ulun ambil hikmah terakhir. Oke. Kenapa pembelahan dada, pencucian hati itu penting? Kalau pian Bu Ai mau ketemu seseorang, hal yang paling awal pian lakukan bersihkan badan. Ya Kak? Nah, pian bila bertamu Pak, apalagi orang penting nih, pian bertamu camat atau bupati. Pian memburui, telah memburui lah, pian nama igat dah. Jut sapam, sana jut sapamnya. Ada kau parak pian, coba pian datang nggak sudah sepatu pian, bending sepatunya bedasi, bejas, pasti terima orang tak. Penting itu. Ingin ketemu Allah, hal yang paling penting bersihkan badan. Nah, lalu untuk kita nih, ini Pak, Islam itu semuanya perjalanan untuk kita sebenarnya. Kata Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, ya, salah satu rektor lah bahasa kita, ya, kami menyebutnya Syekhul Azhar, sudah menulis buku Al-Isra Mi'raj. Coba bahasa begini, syaqqus sadari binisbati lana, pembelahan dada yang terjadi pada Nabi ketika Isra Mi'raj itu binisbati lana, untuk kita nih umatnya nih, at-taubatu, taubat. Alasannya apa? Li'anna taubata, karena taubat itu awwalus sulamin, tangga pertama fi mi'rajis saliki ilallah, mi'rajnya orang menuju Allah. Nah, coba kalimatnya bagus. Taubat itu tangga pertama orang mi'raj naik menuju Allah. Tuh. Pembelahan dada tuh Pak bagi kita nih, taubat. Kita tidak akan mungkin bisa ketemu Allah kalau bawa dosa dada dakwah. Mana buktinya? Adam itu dikeluarkan dari surga karena ada dosa. Jawabin lah. Pengakuan Adam tuh. Baca lepas istighfar Adam lah. Apa istighfar Adam? Rabbana zalamna anfusana. Istighfarnya Adam tuh.
Adam yang mengakui Rabbana zalamna, itu kalimatnya itu. Allah, kami zalim kepada diri kami. Adam yang mengakui, bukan kita. Adam mengakui kezaliman itu dosa. Tidak ada dalam surga itu dosa, Pak, keluarkan. Kalau ketemu Allah itu harus bersih dari dosa. Kita nih Pak di akhirat bukan cuma melihat Allah, bukan cuma melihat, tapi bertamu. Pak Haji, apa bedanya melihat dan bertamu? Melihat dan bertamu apa bedanya Pak Haji? Ini bujur Pak Haji. Apa bedanya melihat lawan bertamu? Apa bedanya? Hah? Apa? Lamun melihat belum tentu bertamu. Tapi bila bertamu pasti melihat, ya kah? Ah, tuh ulun melihat tuh sidin di ujung tuh ada bertamu sih, tapi dua jadi ulun melihat bertamu nih. Bila bertamu pasti melihat, tapi kalau melihat belum tentu ketemu. Ketemu Pak dengan Allah tuh. Mana ayatnya? Coba di ujung dari surah Kahfi Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih. Kalimatnya liqa. Siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, bertamu Pak. Ada sekedar melihat, pian bertamu. Ya Allah, bertemu Allah nikmat terbesar orang nanti di akhirat dalam surga. Paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya. Ngalih ka syaratnya? Da, kadang ngalih. Apa syaratnya, Pak? Falyamal amalan salihah. Kadang ngalih, kadang kerjakan amal saleh. Ngalih kah? Kada. Ujar siapa ngalih? Dia udah ngalih. Hah? Nah, bagaimana amal saleh itu, Pak? Perintah Allah amal saleh itu. Kalau metakon depan nih, adalah perintah Allah nang kada kawa pian gawi adalah. Ya Bang, sebutingnya napa ada? Aduh sebanyak sebutingnya pian cari. Adalah perintah Allah nang pian kada kawa je pian menggawi adalah. Ya Bang. Bu, apa ada, Bu? Adalah Bu perintah Allah nang pian kada kawa menggawi je aku kada kawan je pian adalah. Apanya? Apa ada? Apa? Apa aja? Hah, jatuh kawa Pak. Ya siapa kada kawa jihad itu? Lah orang kada kawa jihad, udah kada hakun kada wani jihad, bukan kada kawa. Kawa jihad itu. Ya siapa kada kawa? Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak bisa kita kerjakan, Pak. Enggak ada, kan cari aja. Haji aja. Haji itu perintahnya khusus. Haji itu perintah khusus. Paman apa perintahnya khususnya? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa nang mampu nang kawa. Ya oleh. Allah tidak maksa. Dan nang kawa haji itu banyak, Pak. Banyak menang. Pian nyetor tahun ini nih, nyetor nih. Esok pian nyetor Pak. 30 tahun pian berangkat. Umur pian berapa nih umur pian? Nah, tambah 30. 90 tahunnya berangkat pian. Itu Bang dah. Nyetor pian hari ini 30 tahun pian baru berangkat. Oh, banyak bandar nah hendak. Kawalah, kawa aja siapa kata kawa. Tidak ada Pak, tidak ada satupun Pak perintah Allah yang kita tidak bisa mengerjakan. Jadi kalau ada orang tidak salat, itu bukan tidak bisa salat, tidak mau salat. Kalau ada orang tidak puasa, itu bukan tidak bisa puasa, tidak mau puasa. Kalimatnya itu. Kalau ada orang buka aurat, bukan tidak bisa tutup aurat, tidak mau tutup aurat. Kalimatnya gitu Pak. Kalimatnya gitu, tidak mau. Nah, ya. Baik, sekarang paling akhir taubat. Nang apa kan taubat dah? Kita nak bertemu Allah nih, harus taubat lah, harus bertaubat. Taubat itu bukan ucapan astagfirullahalazim, enggak. Ya, taubat itu perubahan sikap. Secara bahasa taubat itu artinya ar-ruju' kembali. Kembali dari perbuatan tercela kepada perbuatan terpuji, itu taubat secara bahasa. Nah, taubat itu bukan ucapan istighfar, enggak. Taubat adalah perubahan sikap kita, itu taubat. Mun orang Pak berucap astagfirullahalazim ya orang, itu Pak nya berzikir aja nyar. Zikirnya namanya istighfar. Ujar pian nih subhanallah jepian tu zikir juga kayak narannya tasbih. Ujar pian alhamdulillah tu zikir juga kayak narannya tahmid. Ujar pian Allahu akbar tu zikir juga kayak narannya takbir. Ujar pian la ilaha illallah tu zikir juga narannya tahlil.
Ujar pian astagfirullahalazim itu zikir juga narannya istighfar. Bila ada orang bertobatnya hanya dengan astagfirullahalazim, apa aja Nabi? Tolong lah. Taubatul kadzabin. Tobatnya para pendusta aja Nabi fi atrafil lisani, hanya di ujung lisannya. Nah, apa tuh? Astagfirullahalazim. Itu aja. Itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Itu hanya berzikir. Taubat itu perubahan sikap. Rasul pernah nanya, atadruna manit taib? Tahukah kamu kata Rasul siapa orang bertaubat? Ya sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Yang tahu itu Allah dan Rasulnya. Rasul menyebutkan satu, paman taba wa lam yata'allamil ilma falaisa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi dia tidak mau nuntut ilmu, maka bukan orang yang bertobat. Nah, pagarang tah. Oh, ternyata kesalahan kita terbanyak itu karena kita kada tahu. Belajar. Nah, belajar. Penting. Yang kedua, wa man taba wa lam yazid bil ibadah falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi inya kada menambah ibadahnya, bukan lagi bertobat, belum lagi bertobat. Kenapa gerang tuh? Ujian Nabi, kalau kita melakukan kejahatan nih Pak ini, untuk menutupi itu dengan perbuatan amal saleh. Watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, agar kebaikan itu menutupi kejelekan yang pernah dilakukan. Ditambahinya perbuatan baiknya. Dua. Yang ketiga, wa man taba wa lam yubadil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi dia tidak mengganti kekawanannya, belum lagi yang bertobat. Nang mana tah? Nang mana? Nang membawa inya maksiat. Jadi lagi berkawan. Bu pian, tahu apa? Manusia itu Pak lebih dahsyat godaannya daripada iblis. Ya, ulama ketika menafsirkan ayat yuwaswisu fi sudurin nas, ada dua tuh, minal jin. Jin di situ setan, anas itu manusia. Tahu apa? Lebih dahsyat godaannya tuh Pak manusia. Alasan apa? Kalau manusia itu menggodanya itu muwajah, berhadapan, kelihatan. Iblis itu udah kelihatan, setan itu udah kelihatan. Nah, kedua, godaan manusia itu muawanah, ditolonginya. Nanti lapian lah. Habis nah pakai handphone kulon, pakai handphone dulu. Nah mau tangin aja, nukar sabuk ada berduit, kawan menunjuki. Ada tolonginya lah. Maksud luar biasa. Yalah. Nah, yang ketiga, yang keempat, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Ini ibu-ibu nih. Bu, siapa yang bertobat ya Nabi Bu tapi inya kada merubah cara berdandannya, kada merubah cara berpakaiannya, maka belum lagi inya bertobat. Bu cara dandannya, cara berpakaiannya ikuti syariat Islam ya, sebab Allah mengatur dengan cara yang sangat-sangat baik. Ini yang saya sampaikan, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Mohon maaf kalau ada ucapan salah hilap dari ulun ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit bisa ulun sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita seberataan. Makasih sekali lagi atas kepercayaan yang pian berikan. Ulun akhiri dengan wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.